brother dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya akan membagikan penjelasan singkat untuk pemula. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mas Jailaus. Sekarang saya akan membagikan penjelasan tentang biaya untuk pemberangkatan ke Taiwan. Totalnya ada berapa juta. Ini saya dapat rincian, ini udah lengkap. Untuk pemula yang mau niat berangkat ke Taiwan, saya perlihatkan ini rinciannya. Dari medical pra pas mendaftar, terus bikin ID, bikin paspor, terus PST, terus medical full, uji kom, TETO, SKCK, pena, sampai pemberangkatan, jaminan pemberangkatan. Saya jelaskan untuk para saudara-saudara yang berniat untuk berangkat ke Taiwan lewat penyalur kerja resmi atau kantor yang resmi di Indonesia ya. Ini kalau kita mendaftar ke kantor, surat-surat udah lengkap. Yang kita bawa pertama itu KTP elektrik, terus kakak sama akte ya. Itu kakak sama aktenya sekarang ada aturan baru, harus sudah berbarcode ya itu. Terus kalau kita sudah taruh itu berkas kita, dokumen kita di kantor atau di penyalur kerja, kita langsung mendaftar, terus kita langsung ikut medical pra. Medical pra itu biasanya umumnya itu pembayarnya 300.000 rupiah. Saya masing-masing sih, kalau kantor lain kan kita beda-beda, ada yang 500.000, ada yang 750.000, itu medical pra, medical awal. Terus kalau kita medicalnya itu udah fit atau sehat ya, kita nyusul membuat ID, terus bikin paspor ya, terus disusul bikin PST. ID, paspor, dan PST itu diperinci sekitar 4 juta rupiah ya. Kalau diperinci sih kira-kira paspor sih biasanya 750.000 ya, itu kalau nggak lewat calo. Terus PST itu kalau yang reguler itu 3 juta. Nah ini ID sekitar 200.000 atau 200.000 lebih. Intinya ini rinciannya itu 4 juta rupiah. Terus kalau kita udah ID, paspor, dan PST reguler itu kita sudah jadi ya, kita tinggal nunggu kabar dari kantor untuk medical full. Medical full itu kita medical semua ya, diambil sampel darah, terus tes urin dan detak jantung, intinya full ya, kesehatannya itu dicek full gitu, biar kita benar-benar fit total, tidak ada penyakit apapun, penyakit bawaan seperti asma atau jantung lemah atau lain-lain sebagainya. Ini medical full sama uji kom itu pelatihan ya, pelatihan kerja. Ibarat kita mau ditempatkan kerja di kapal pancing ya, atau kita kerja di kapal jaring apa ya, kita uji komnya itu pelatihannya di jaring. Kalau kita pancing berarti kita pelatihannya pancing, memasang umpan, buang pancing ya. Kalau yang jaring kita hitung jaring itu biar bener. Nah ini medical full sama uji kom itu diperinci 3.400.000. 3 jutanya itu buat medical full, 400 nya buat biaya uji kom. Terus ini kan sudah selesai, medical full kita sudah fit, terus uji kom kita sudah lulus, atau pelatihan kerja seleksinya kita udah lulus. Berarti kita tinggal nunggu kabar lagi dari kantor, nunggu kabar untuk tetoan. Tetoan itu seperti
tanya jawab, cuman dokumen kita itu dipegang oleh orang kayak kasir gitu ya, dipegang di kantor, terus kita hadapan, dia tanya nama siapa, nama orang tua siapa, itu kalau masih sendiri, terus dijawabnya harus benar. Kalau salah satu saja kita didiskualifikasi, nanti kembali lagi. Kalau yang sudah punya istri atau sudah punya anak, berarti kita ditanyain nama istri siapa, nama anak siapa, lahirnya tanggal berapa, nikah tanggal berapa gitu. Ini yang kalau Tito sama ini sama SKCK ya, SKCK itu harus SKCK Polda atau SKCK provinsi ya. Itu biaya Tito sama SKCK 2.500.000 ya. Dan kita Tetoan sudah lulus, SKCK sudah jadi, kita tinggal tunggu lagi jobnya turun dari Taiwan. Pas kita udah dapat job, kita bayar lagi pena itu kayak kita bayar kayak upah job lah, udah datang job kita bayar ke kantor ya, penyalur kerjanya itu 2.500.000 rupiah lagi. Berarti total dari medical, pra ID, paspor, PST, medical full, uji kom, Teto, SKCK, pena, ini totalnya 12.700.000 rupiah. Ini untuk pemula yang belum punya dokumen sama sekali ya, yang belum punya paspor, yang belum punya PST. Ini total biaya untuk pemula itu 12.700.000 rupiah. Ini belum termasuk ongkos pulang pergi sama makan ya, ongkos di jalan, ongkos pulang pergi, tiket dan lain sebagainya. Ini total murni biaya pengeluaran untuk dokumen. Terus kan kita kan ini semua sudah total, kita tinggal pemberangkatan. Kalau kita udah dapat tiket pemberangkatan pas ibarat ini hari Rabu, besok hari Kamis, besok terbang hari Rabu, ini kita harus sudah sampai di kantor. Terus di kantor disuruh bayar lagi jaminan pemberangkatan 10 juta rupiah. 10 juta itu untuk bukan biaya ngecas, bukan. 10 juta itu untuk jaminan kerja. Kalau kita selama di Taiwan 6 bulan, selama potongan kita nggak kabur, kita kuat di kapal itu ya, selama potongan lunas, uang yang 10 juta ini yang jaminan pemberangkatan itu dikembalikan. Karena nanti kan kita juga tanda tangan di atas materai ya, ada surat tulisan pernyataan gitu, ada 2 lembar, yang satu buat kantor, yang satu buat saya dipegang sendiri, dia terus dikasih materai. Jadi uang yang 10 juta itu hak kita semua, balikan. Itu berarti total untuk pemula, ini saya ulang lagi ya, untuk pemula ini 12.700.000 rupiah tambah uang jaminan 10 juta, berarti 22.700.000 rupiah. Oke, ini penjelasan dari saya. Yang minat kerja ke luar negeri, ke Taiwan atau kemana itu, yang ambil job resmi ini harus siap uang sekitar 20-an lebih ya. Kalau bisa ya punya uang 25 jutaan lah ya. Nah ini tambahan untuk uang jaminan, itu masing-masing setiap kantor beda-beda. Cuman sekarang umumnya itu 10 juta. Kadang ya ada yang 7 juta, ada yang 5 juta, ada yang pakai BPKB, tapi BPKB motor, tapi BPKB motornya itu yang motor baru keluaran 2019 atau 2020, itu kantor nerima itu ya. Itu ini penjelasan dari saya. Siapapun kalian yang minat kerja ke luar negeri, yang mengambil job resmi, itu harus siap dana atau biaya
sekitar 20 juta rupiah lebih. Oke, terima kasih dari saya, Mas Jai Laos.